Hai semuanya, masih bareng gue di Swan Zone. Langsung aja mari kita unboxing smartphone terbaru dari Infinix yang sangat menarik ya. Ini adalah Infinix Zero 30 atau biasa gue sebut Infinix Zero 30. Langsung aja mari kita bahas dan let's go. Oke, mari kita unboxing dulu. Ini adalah boxnya dan bisa kalian lihat ya, teman-teman bisa lihat. Ini ada tulisannya Zero 30 dan ya, HP ini tuh sudah punya fitur NFC, jadi ini adalah fitur yang sangat penting ya di zaman sekarang. Kemudian storage-nya ini tuh gede juga nih di 256 GB dan RAM-nya ini tuh 16 GB. Tapi untuk detailnya adalah 8 GB plus 8 GB virtual, jadi 16 GB. Dan di bawahnya ini nih, untuk desainnya tuh lucu juga ya, ini putih dan ini warna-warna agak-agak apa ini ya? Bukan pink juga apa ya? Kayak apa ya? Kayak bedak cewek ya. Ini ada unique selling point-nya 2K 30 fps dan ini adalah icon merekam video. Berarti ini tuh bisa merekam video di 2K 30 frame per second. Kamera depannya ini tuh 50 megapiksel front vlog kamera. Ini berarti dipakai vlog harusnya udah bagus ya. Oke. Seperti ini ya, di atas ini tuh ada sertifikat UV Rain Lane, jadi layarnya ini tuh udah oke, udah bisa mengurangi cahaya biru biar baik buat mata. Kemudian nih di bawahnya itu ada seri-seri numbernya ataupun emailnya, kemudian ada juga varian warnanya. Ini ada Sunset Gold. Jadi yang punya gue ini tuh warnanya Sunset Gold, ada juga nih yang warnanya Misty Green dan Pearl White. Tapi yang gue punya Sunset Gold. Nah, untuk di belakangnya ini, teman-teman bisa lihat sendiri. Nah, ini selling point-nya. Ini 8256 GB. Ini yang bener nih ya, nggak ada virtual RAM-nya. Ini bener nih nulisnya nih, 8 plus 256 GB. Kemudian ini 2K 30 frame per second, kamera depannya 50 megapiksel. Kemudian nih, layarnya ini tuh sudah 120 Hz 3D Curve AMOLED display melengkung 120 Hz dan sudah menggunakan Corning Gorilla Glass. Wah, cakep banget. Kamera belakangnya itu 108 megapiksel ya, 108 megapiksel. Gue sampai belibet ngomongnya karena saking excited, asik. Kemudian untuk chipsetnya ini tuh menggunakan Helio G99, baterainya ini tuh 5000 mAh dengan pengecasan 45 watt. Dan ini muncul lagi 16 GB. Ini berarti udah ada nih 8 GB ya. Ini tuh 8 GB-nya lagi tuh, ini adalah virtual. Oke. Aduh, ya Allah, langsung aja kita buka nih. Ini smartphone kok bagus banget ya. Karena ini harganya tuh adalah Rp3.099.000. 3,1 juta kurang 1000 ya. Tapi punya fitur dan spek yang sangat menarik sekali nih. Gimana cara bukanya? Gue pengennya tuh sih di slide aja gitu, nggak mau dibuka yang aneh-aneh gitu. Gimana? Giniin? Oh, diginiin ternyata ya. Warnanya ini loh. Ini kalau kata bini gue, jadi desain-desain Infinix sekarang itu desainnya tuh bener-bener tidak terlihat seperti HP Infinix gitu. Bahkan terlihat seperti HP-HP yang mewah, tapi padahal harganya terjangkau gitu ya. Nih, cakep. Nanti kita simpan dulu sambil kita nyalain aja ya. Jadi kita nyalain dan setting. Oke, kita dapat apa? Buku panduan dan kartu garansi. Kemudian kita dapat, ini ada screen protector atau anti gores ya. Bukan tempered glass, ini adalah anti gores. Kita dapat loh. Oke, kemudian jarang-jarang banget ada smartphone yang ngasih ini ya, jarang banget. Ini baru kali ini kayaknya deh. Selama gue unboxing baru kali ini yang ada screen protectornya atau anti goresnya. Kita lihat lagi, ini ada jelly case-nya. Jelly case, oke, mantap, cakep. Ini ada kabel USB Type-C, Type A to Type-C. Dan ini untuk pengecasannya di 45 watt. Sekarang, ini SIM ejectornya ada di sini ya. Tuh, ada SIM ejectornya ada di sini nih. Sekarang mari kita lihat dulu untuk HP-nya. Ini adalah Infinix Zero 30. Lihat ini. Salut banget. Pertama kali buka langsung salut banget dengan feel genggaman di tangannya. Ini berasa banget kalau ini tuh adalah smartphone yang berasa premiumnya tuh berasa gitu. Jadi ini adalah smartphone Infinix yang membawa desain yang sangat premium,
layarnya ini melengkung ya. Nih kalau teman-teman lihat, ini layarnya melengkung tuh. Ini layarnya melengkung dengan bezel yang menurut gue ini udah tipis. Bahkan dagunya juga ini tipis banget tuh. Kenapa yang lain nggak bisa setipis kayak gini ya? Dan nih, untuk screen protectornya atau anti gores ini udah ada ya. Jadi selain ini tuh sudah menggunakan Corning Gorilla Glass, HP ini juga layarnya sudah dilapisi dengan anti gores. Cakep banget. Ini melengkung dan menurut gue ini cukup tipis banget ya dan enak banget digenggamnya. Berasa banget bukan Infinix, sorry banget ya buat Infinix, tapi sejauh ini gue ngerasain Infinix tuh ya biasa aja. Tapi kalau ini buset. Ini gue ngerasa kayak bukan HP Infinix, bener-bener ini premium banget, feel-nya, genggamannya tuh ini enak banget. Di sebelah kanannya ini tuh ada tombol power, oke, kemudian ini ada volume rocker. Di bagian atas ini tuh ada, nih ini adalah apa namanya ini, mikrofon ya, lubang mikrofon. Dan di sini ada powered by Infinix. Dan di sini ada lubang speaker. Oke, berarti speakernya stereo ya. Kemudian di samping kirinya ini tuh polos ya. Aduh, ini bagus banget desainnya dengan warna gold seperti ini, lebih mewah. Kemudian di sini ada SIM ejector, lubang mikrofon, dan di sini ada port USB Type-C. Nah, belum fokus ya. Nah, fokus ya. Dan ini ada lubang speaker. Jadi speakernya ini tuh speaker stereo. Ternyata untuk SIM ejectornya ini tidak mendukung micro SD. Jadi ini hanya ada 2 nano SIM aja. Tapi menurut gue di storage-nya ini tuh yang 256 GB, menurut gue ini udah sangat cukup ya. Udah oke. Dan sekarang mari kita coba lihat ada fitur apa aja nih. Nah, ternyata di sini juga sudah ada fitur. Di sini ada fitur NFC yang sangat amat berguna banget buat gue. Biasanya gue suka ngecek ataupun top up saldo kartu e-money gue melalui Tokopedia ataupun Shopee dengan HP ini. Jadi udah sangat ngebantu banget. Mau naik KRL, mau naik busway, mau naik MRT, lebih simple gitu ya top up-nya melalui HP ini. Kemudian gue juga yang menariknya nih, jadi HP ini tuh sudah ada yang namanya Magic Ring. Nah nih gue kasih lihat ya. Jadi itu adalah dynamic iron ala Infinix ya. Ada di special function. Kemudian kita cari Magic Ring. Nah kelihatan kan? Magic Ring ini udah kita aktifkan untuk face unlock, background call atau charging animation, charging complete reminder, low battery reminder. Sekarang kita coba untuk face unlock. Nih coba kita lihat ya. Nih, lihat kan? Kita lihat. Nih, set, kebuka. Kita ulangi lagi. Udah kayak dynamic island-nya iPhone, cakep banget. Oke, sekarang mari kita coba untuk mendengarkan bagaimana kualitas mikrofon dari Infinix Giro 30. Waduh, ternyata teman-teman, ternyata ini lagi hujan, ternyata ya tiba-tiba hujan dan ada apa ya, petir gitu. Jadi sorry banget ini kalau misalnya agak berisik ya, tapi nggak apa-apa ya, kita lanjutin ya. Karena tanggung banget nih. Oke, Pix, ini adalah ciri khasnya dari Infinix, kurang ngebass. Padahal ini udah stereo speaker, tapi bassnya tuh kurang berasa. Nah, sekarang mari kita bahas untuk layarnya. Nih, jadi layarnya itu berukuran 6,78 inci 3D Curve AMOLED display. Jadi layarnya itu melengkung, Full HD Plus dan sudah 120 Hz. Wah, ini cakep banget ya. 120 Hz dan melengkung. Jujur gua suka banget dan teman-teman bisa lihat sendiri, ini warnanya cakep banget. Emang ini layar ini tuh udah sangat bisa memanjakan mata. Dan gue ulangi lagi ya, jadi HP ini tuh punya layar yang sudah menggunakan Corning Gorilla Glass. Dan buat kalian juga nih yang misalnya kalian tuh hobi banget buat nonton Netflix atau streaming di Netflix, jadi HP ini tuh sudah bersertifikat Widefine L1. Nah, apa buktinya? Mari kita lihat buktinya. Jadi udah gue screenshot juga ya. Beberapa buktinya, bukti screenshot. Nah, jadi HP ini tuh sudah bersertifikat Widefine L1 nih, yang artinya bisa streaming video di kualitas high definition. Kemudian untuk speknya, HP ini tuh menggunakan chipset menurut gua terbaik di kelas mid-range ya saat ini. Helio G99 6 nanometer, RAM-nya 8GB, storage-nya itu 256GB, baterainya itu 5000 mAh dengan 45 watt support charge,
dan sudah menggunakan Android 13. Ini sudah sangat menarik banget. Dengan XOS versi 13. Nih, ini lengkap juga ya. Nih. Dan kalau misalnya kalian melihat skor AnTuTu-nya, nih, untuk skor AnTuTu-nya, HP ini tuh mendapatkan skor di 417 ribuan poin dengan harga 3 juta. Menurut gue ini udah oke banget. Dengan Geekbench-nya juga, ini tuh mendapatkan skor di 742 poin di single core dan 2003 poin di multi core. Gue juga coba di PCMark ya. Nah, ini tuh mendapatkan skor di 10.947 poin. Gitu. Dan untuk sensornya, menurut gue ini terbilang lengkap ya. Ini udah oke nih. Yang nggak ada temperatur sensor dan sensor tekanan ini wajar. Tapi giroskopnya ini tuh ada. Nah, ini tuh walaupun virtual, tapi menurut gue ini ada. Ini kayaknya virtual ya. Konfirmasi ya kalau misalnya gue salah ya. Tapi ini menurut gue ini adalah virtual. Tapi mau virtual atau enggak juga, yang penting sudah ada sehingga kita bisa ya menggunakan ataupun menginstal aplikasi yang sudah support untuk gironya gitu ya, seperti bermain game ataupun kompas dan lain-lain. Baik, sekarang mari kita coba untuk bermain game Mobile Legends dan PUBG. Baik, untuk settingan di Mobile Legends bisa kita set di kualitas super dengan grafisnya ini tuh ultra. Wah, keren banget ya, kita coba ya. Langsung kita coba klasik. Ini asli ya, ini layarnya bagus banget, grafisnya bagus banget. Ngegerakin hero-nya juga menurut gue ini udah oke banget, responsif banget juga ya. Smooth mungkin karena 120 Hz dan karena touch sampling rate-nya juga ini udah kenceng, udah bagus. Jadi ngegerakin hero-nya juga menurut gue ini udah oke banget nih, udah gampang banget tuh. Nih, bahkan kalau misalnya kita, gak mau jelasin ini lawannya. By the way, gue nggak jago main game ya, jadi mohon dimaklum. Tadi gue coba gerakin mapnya gitu tuh, lihat ini udah oke banget. Cuman kekurangan yang gue rasa buat tangan gue, karena tangan gue tuh agak besar juga ya, ini tuh agak cukup keset ya. Harusnya gue agak basahin lagi nih, jadi biar lebih sentuhan jari ke layarnya tuh lebih licin gitu ya. Kalau ini gue ngerasa agak cukup keset, mungkin karena ada screen protector juga ya, atau anti goresnya. Cuman overall nih, selama gua coba, ini layarnya udah bagus banget, enak banget di mata. Swear ini udah bagus banget ini. Karena selain maksimalin ini ya, maksudnya apa, frame rate-nya ataupun grafisnya. Kenapa? Karena selain gua nggak mau cepet habis baterai, jadi ya yang penting lancar lah gitu. Yang penting gua kelihatan aja, gua sih mikirnya gitu aja. Oke, sekarang mari kita coba untuk bermain game PUBG. Sekarang mari kita lihat nih ya, untuk settingan PUBG-nya di grafisnya bisa di Smooth Ultra, Balance Ultra, ataupun HD High. Biasanya gue pakai di Smooth Ultra. Oke, sekarang mari kita coba. Sekali lagi gue nggak jago main game ya. Tapi kita coba impresi pertama aja dari orang yang amatir kayak gue. Mana nih? Wah, sip. Layarnya responsif, enak banget. Yes. Set, ambil senjatanya. Bagus. Oh, udah ketembak. Aduh. Kita coba lagi ya. Ini gue coba main team deathmatch ya. Penting biar kerasa aja. Kenapa yang kalah ya? Kurang cepat apa? Tuh, ini udah oke nih, udah responsif banget. Layarnya udah oke dan performanya juga udah smooth banget. Udah cakep sih. Ini asli, nggak bohong. Berhubung gua kalah mulu, mari kita coba lihat. By the way, di kondisi ruangan yang tidak ber-AC, cuma hangat-hangat aja, berarti ini bisa dibilang adem ya. Bisa dibilang cukup adem nih kalau menurut gua ini. Bentar. Ya udah mati. Kita coba untuk ini ya. Giroskop gua pengen tahu. Coba di mana sih giroskop tuh? Di S-Pen control ya. Kalau nggak salah. Terus kita lihat giroskopnya ini tuh on atau enggak scope-nya on. Oke. Oke, ada gironya. Dan ini tuh responsif dong. Ini cakep juga nih. Cakep juga nih HP ya. Wah, ini udah oke nih, desainnya cakep, layarnya AMOLED. Giroskopnya juga ada, jadi buat main game udah oke banget. Jamin inilah. Oke, dapat satu. Coba hit.
Sebagai nyoba-nyoba. Oke lah ya, setidaknya ini sudah berjalan gitu ya, giroskopnya sudah berguna buat teman-teman yang memang suka main game yang membutuhkan fitur giroskop. Sekarang mari kita lanjut untuk kameranya. Oke, sekarang mari kita bahas untuk kameranya. Jadi, ini adalah kamera belakang dari Infinix Zero 30 yang punya BAM kameranya cukup gede dan memang cukup agak menonjol juga ya. Tapi menurut gue ini adalah desain yang sangat menarik. Ini adalah preferensi masing-masing, tapi menurut gue ini udah sangat oke. Jadi kamera belakangnya itu 108 megapiksel PDIF, kemudian 2 megapiksel untuk depth sensornya dan 2 megapiksel untuk makro kamera. Sementara nih untuk kamera depannya ini udah punch hole juga ya, udah tompel. Kamera depannya ini tuh 50 megapiksel selfie kamera. Cakep banget. Nah, kalau misalnya kalian lihat nih, kita lihat untuk menu kameranya. Nah, ini menu kameranya kalau untuk mengakses 108 megapikselnya gampang banget. Kita tinggal klik ini aja, ini langsung menjadi 108 megapiksel. Kemudian ada fitur apa aja, ada video, ada film. Jadi kita bisa bikin video pendek ya yang sudah ada template-nya atau ya temanya gitu ya. Jadi kita tinggal ikutin aja. Ini memudahkan kita untuk membuat video-video pendek. Kemudian ada portrait, bikin foto bokeh yang bisa kita atur mulai dari aperture-nya, kemudian ada juga AI smart body-nya gitu ya. Mungkin bodinya tuh mau dilangsingin atau enggak kepalanya mau dislimin. Wah, ini udah banget lah, keren gitu ya. Kemudian ada juga super night, jelas ini kalau misalnya kalian mau moto di kondisi kurang cahaya atau malam hari, oke. Dan kita juga bisa lihat di sini ada banyak banget fiturnya. Ada slow motion, ada time lapse, ada short video, bahkan ini ada short video nih. Short video ada juga, kemudian short video sama ini bedanya apa ya? Kalau short video langsung mengakses kamera ya, tuh. Mungkin langsung ditambahkan dengan beberapa filter ataupun efek tuh kan. Oke, short video ada. Kemudian sky shot buat foto-foto langit ada. Kemudian ada mode pro yang bisa kita atur nih. ISO-nya sampai berapa ini? ISO-nya sampai 6400. White balance-nya bisa kita atur juga. Autofocus-nya oke. Shutter speed-nya berapa ini? Mentok di 30 shutter speed-nya. Sampai berapa? 1500 ya. 1500 shutter speed-nya. Oke, kemudian ada apa lagi? Ada panorama, super makro ya buat foto makro, dokumen, dan ada dual view video juga nih, ada dual video nih. Jadi kita bisa merekam kamera depan, kamera belakang secara bersamaan. Ini udah ada juga di kualitas berapa ini? Di kualitas 1080 pixel di 30 frame per second, cakep. Kemudian ada juga AR space. Wah, ini kita mau bikin AR ya, oke, doodle kayak gitu, magic line ataupun AR shot, oke, boleh. Nah, kita coba lihat untuk videonya nih. Nah, videonya ini bisa merekam di 2K 30 frame per second. Cakep. Memang Infinix tuh ciri khas dari dulu-dulunya ya, pas dia mengeluarkan smartphone juga. Bisa merekam di 2K 30 frame per second, bisa juga di 1080 bisa di 60 frame per second. Bahkan bisa juga mengaktifkan ultra steady di 1080 bisa di 30 frame per second biar lebih stabil. Keren. Sekarang kita lihat untuk kamera depannya. Ternyata kamera depannya juga bisa merekam di 2K di 30 frame per second. Pantesan ya, punya apa nih? Nih ada tulisannya nih, 50 megapiksel front vlog kamera. Wih, karena dia sudah punya fitur stabilisasinya atau ultra steady-nya. Nih kita coba aktifkan juga nih ya untuk 60 fps juga bisa untuk kamera depan. Keren loh. 3 juta saja ini sudah bisa 60 fps kamera depan. Kemudian kalau misalnya kita mau stabilkan bisa juga di 30 frame per second, tapi udah ada fitur ultra steady-nya. Oke, mantap banget. Nah, kalau misalnya melihat dari hasilnya nih teman-teman ya, kemarin gue sempat foto-foto. Menurut gue ini kalau di kondisi cahaya yang cukup ini, lihat dong warnanya cakep banget, bunganya. Wah, ini udah oke banget. Tone warnanya menurut gue suka, vividnya udah oke juga. Tuh kan, HDR-nya juga sudah bekerja dengan sangat baik tuh, teman-teman bisa lihat. Dan 108 megapiksel juga ini kalau kita zoom nih, waduh ini lihat detail dong tuh, detail banget ini tuh, infak sodakoh tuh, detail banget ini. Videonya juga menurut gue udah oke, kamera depannya juga menurut gue ini udah sangat detail, tuh udah oke ya. Cuma memang agak berlebihan nih kalau misalnya kita menggunakan fitur portraitnya nih, harus disetting ulang lagi nih untuk kemulusan kulitnya ya, skin tone-nya, boleh kalian setting lagi sendiri.
Tapi kalau untuk di kondisi kayak misalnya dalam mobil itu agak cukup menurun kualitasnya gitu. Nah, untuk lebih detailnya langsung aja teman-teman nilai sendiri gimana kualitas kamera dari Infinix Zero 30 ini. Oke, ini adalah perekaman video 2K menggunakan kameranya Infinix Zero 30. Nih, ini yang 4G ya. Nih, kita bisa zoom, oke, bisa zoom sampai 10 kali zoom. Mantap. Ini 2K-nya, coba kita lihat. Bang. Bagus juga nih 2K-nya, Bang ya. Coba kita lihat nih yang atasnya nih. Wih. Cakep juga nih. Wih, mantap tuh. Coba kita untuk fokusnya ya. Fokus. Oke. Fokus. Fokusnya cukup smooth ya. Tuh, perbedaan fokusnya cukup smooth, mantap. Oh, mantap ya. Oke, ini yang 60 fps ya, 1080 pixel di 60 fps. Oke, cakep, lihat tuh hasilnya. Wih, lebih smooth. Mantap. Tuh, ya. Ini kalau kita jalan ya, cobain jalan. Nih, oke. Dan kita kayak gini, tuh balik lagi. Kita kayak gini, coba kita ulangi fokusnya. Oke, cepat. Set. Wih, cepat juga nih. Cepat fokusnya ya. Oke. Nah, sementara ini ketika gua aktifkan ultra steady-nya. Jadi ini di kualitas 1080 pixel di 30 frame per second. Coba kita jalan kaki. Coba kita lihat ya, nanti teman-teman bisa lihat sendiri gimana untuk kualitas perekaman videonya di Ultra Steady 1080 pixel di 30 frame per second. Oke, kita muter lagi. Ini menggunakan fitur Ultra Steady ya, biar lebih stabil hasil perekaman videonya. Cuman ini hanya di 1080 pixel di 30 frame per second. Nih, perekaman video kamera depannya aja bisa 2K di 30 frame per second. 2K di 30 frame per second. Ini kita lagi turun dari tangga. Kita lihat ya. Ini tuh. Ya. Dan saya. Oke. Halo guys, saya ini kita di masjid dan aku mau Nah, ini tuh 1080 pixel di 60 frame per second. Gokil ya. 1080 pixel di 60 frame per second. Oh, gokil. Halo semuanya, let's go Aku semuanya. namanya Mikaela. Halo. Aku namanya Mikaela. Oke. Nih, malah menariknya nih. Ternyata 1080 pixelnya aja nih di 30 frame per second bisa mengaktifkan fitur Ultra Steady untuk kamera depan ini 1080 pixel di 30 frame per second. Cakep ya. Wih, mantap ini. Silakan teman-teman lihat sendiri gimana kualitasnya. Nah, ini gue lagi jalan ya di 1080 pixel di 30 frame per second. Ultra Steady-nya ini tuh diaktifkan kamera depan. Gokil nih Infinix, mantap. Kesimpulannya, menurut gua HP ini itu adalah HP yang wow gitu. Ini udah bagus banget ya. Di harga 3.099.000 Infinix bisa ngasih spek yang oke, performa oke, Helio G99. Layarnya ini udah AMOLED, kemudian 120 Hz, udah melengkung juga. Feel genggamnya Bapak bikin enak gitu ya, bikin enak banget feel genggamannya. Dan ininya juga tipis banget bezelnya juga. Kemudian kameranya juga menurut gue ini udah oke di kelasnya, asal di kondisi cahaya yang cukup ya.
kamera depan ataupun kamera belakang bisa merekam di kualitas yang sama. Ini sebuah keanehan dan kejarangan ya, kejarangan terjadi di HP-HP lain. Paling itu aja kali ya yang bisa gue sampaikan sementara untuk Infinix Zero 30. Dan ini juga hujan nih, semoga aja ini gak terganggu ya, semoga aja ini suaranya gak terganggu ya Allah. Oke, semoga bermanfaat. Kalau misalnya kalian ada yang tanyakan, langsung aja tulis kolom komentar atau DM gue di @rizwanzone di Instagram. Oke, gue pamit dan bye.